Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita, dan alhamdulillah setelah kita menyelesaikan dari kitab Tauhid karya Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah, maka insyaallah kita akan memulai membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullah taala dengan judul Ta'zimus Sunnah wa Mawqifu As-Salafi mimman aradaha aw istahza'a bi syai'in minha. Pengagungan terhadap sunnah dan sikap para as-salaf terhadap orang yang menentang sunnah tersebut atau memperolok-olok sesuatu darinya. Nah, ini insyaallah yang akan kita kaji di beberapa pertemuan insyaallah. Jadi judulnya Ta'zimus Sunnah wa Mawqifus Salaf mimman aradaha aw istahza'a bi syai'in minha. Pengagungan terhadap sunnah dan posisi atau sikap para salaf terhadap orang yang menentang sunnah atau mempermainkan, memperolok-olok sesuatu darinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membaca muqaddimah dari kitab ini, kita akan sedikit menjelaskan tentang makna sunnah. Ya, tentang makna sunnah. Ya. Sunnah secara bahasa itu bermakna jalan. Ya, jadi sunnah secara bahasa bermakna at-tariqah, jalan atau metode. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'." Siapa saja yang mencontohkan atau memberi jalan yang baik dalam Islam, ya, jadi man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam, maka sunnah di sini maknanya jalan, ya, maka baginya pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Nah, ini keutamaan orang yang menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan. Iya.
dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayankusa min auzarihim syai'. Dan siapa yang memberi jalan yang jelek, mencontohkan jalan yang buruk di dalam Islam, ya, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Ya. Nah, ini jeleknya membuka pintu keburukan. Karena siapa yang mencetuskan keburukan, maka dia mendapatkan dosa. Demikian juga orang yang mengikutinya itu juga akan berdosa. Ya. Maka hendaknya kita menjadi ya pembuka kebaikan atau menjadi kunci-kunci kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Nah, ini makna sunnah secara bahasa, yaitu jalan, ya, atau metode, ya, bisa juga metode, jalan, at-tariqah. Adapun secara istilah syar'i, ya, secara istilah sunnah itu definisinya tergantung cabang ilmu yang menjelaskannya, ya, atau tergantung ulama, ya, yang membidangi disiplin ilmu tertentu di dalam menjelaskan definisi sunnah, ya. Karena itu berbeda antara sunnah menurut ulama hadis, ya, dengan sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih. Demikian juga berbeda antara sunnah menurut ulama fikih, demikian juga ulama usul fikih, dengan sunnah menurut ulama yang menjelaskan tentang akidah, ya, tentang akidah. Dan insyaallah, ya, terkait dengan kitab ini, sunnah yang diinginkan di sini bukan sunnah menurut ulama hadis, bukan sunnah menurut ulama fikih, bukan sunnah menurut ulama usul fikih, ya, tapi maknanya umum insyaallah sebagaimana akan dijelaskan. Nah, kita lihat sedikit tentang makna sunnah menurut ulama fikih, ya, menurut ulama fikih. Kalau, ya, ulama fikih menjelaskan tentang makna sunnah, ya, maka yang diinginkan adalah, ya, ia merupakan lawan dari wajib. Itulah sunnah, ya, apa yang bukan menjadi kewajiban, ya. Misalnya salat zuhur wajib, ya, salat sebelum dan setelah zuhur itu sunnah, ya. Jadi sunnah menurut ulama fikih itu adalah lawan dari wajib. Puasa Ramadan ini wajib. Puasa Syawal hukumnya sunnah, ya. Ini menurut para fuqaha, ya, bahwa sunnah adalah hal-hal yang apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, ya. Jadi apabila dikerjakan dapat pahala, maka, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, adapun sunnah menurut ulama hadis, ya, adapun sunnah menurut ulama hadis yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
min qaulin aw fi'lin aw sifatin ya aw takririn aw sifah khalqiyah aw khuluqiyah. Ya, sunnah menurut ulama hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat, ya, atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah menurut ulama hadis. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, makanya ada sunnah qauliyah. Ya, innamal a'malu binniyat. Ini sunnah qauliyah. Atau perbuatan, ya, makanya ada sunnah fi'liyah. Ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau takririyah, persetujuan. Ya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya, tapi sahabat, namun disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan sunnah takririyah, persetujuan. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak memerintahkan, namun tidak juga melarang. Atau sifat. Apakah itu sifat terkait dengan penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, seperti beliau tidak gemuk dan tidak kurus. Ya. Atau misalnya rambut beliau, ya, tidak lurus, tidak keriting. Nah, itu terkait dengan ciptaan. Atau khuluqiyah, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah menurut ulama hadis. Ya. Adapun sunnah menurut ulama usul fikih, ya. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah, ya, selain Al-Quran. Ya, selain Al-Quran. Ya, jadi sunnah adalah sumber hukum selain dari Al-Quran. Ya, selain dari Al-Quran. Ya, jadi kalau mereka mengatakan ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari sunnah, berarti selain dari Al-Quran. Ya, selain dari Al-Quran. Ya. Dan yang terakhir ada sunnah menurut ulama akidah. Ya. Kalau sunnah menurut ulama akidah, maka itu maknanya lawan dari bid'ah. Ya, lawan dari bid'ah. Ya. Lawan dari, ya, kesyirikan. Ya, karena itu para ulama dahulu membahas atau menulis kitab-kitab sunnah. Padahal yang dikaji di situ adalah masalah akidah, masalah tauhid, masalah, ya, lawan dari bid'ah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang dibahas nanti di kitab ini adalah umum, semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar, ya, lawan dari wajib, ya, bukan hanya sekadar, tapi semua mencakup umum, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh penulis hafizahullah taala di muqaddimah, ya, di muqaddimah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya sunnah bukan, ya, lawan dari, ya, bukan sinonim dari mustahab, bukan lawan dari, ya, makruh, ya, bukan. Ya, bukan juga sunnah bermakna, ya, selain dari Al-Quran, tapi yang dimaksud adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti akan dijelaskan, ya, sebagaimana akan dijelaskan oleh penulis hafizahullahu taala, ya. Dan penulis sendiri, ya, penulis sendiri, beliau ini Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizahullahu taala, salah satu dosen di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Ya, beliau, ya, mengajar di
Universitas Islam Madinah, ya. Wallahu taala alam. Beliau masih hidup, ya, beliau masih hidup. Nah, kita langsung membaca, ya, muqaddimah. Dan kitab ini termasuk kitab yang jarang dikaji, ya, kitab yang jarang dikaji. Padahal kitab ini luar biasa, ya, kitab ini luar biasa, tipis tapi ya kandungannya sangat luar biasa. Kata beliau muqaddimah, beliau memulai dengan khutbah hajah, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, wa ba'd. Ini disebut dengan khutbah hajah, ya, dan dianjurkan bagi orang yang menulis, ya, atau memulai ceramahnya atau kultumnya, dianjurkan untuk membaca khutbah hajah, ya, dianjurkan untuk membaca khutbah hajah, atau paling minimal dia memulai dengan pujian kepada Allah, ya, dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ya, khutbah hajah ini memiliki kandungan yang sangat agung, ya, memiliki kandungan yang sangat agung, ya. Cukuplah satu kisah yang sangat menakjubkan terkait dengan khutbah hajah ini, di mana ada, ya, seorang sahabat yang masuk Islam gara-gara khutbah ini, yang bernama Dimat, ya, bernama Dimat. Dimat itu adalah seorang yang sangat ahli dalam meruqyah, ya, itu di masa jahiliyah, sangat ahli dalam meruqyah, ya. Banyak orang yang sembuh melalui tangannya, ya, disembuhkan oleh Allah melalui sebab dia. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir, ya, terkena macam-macam, ya, tuduhan-tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berita ini pun sampai kepada Dimat, ya, dan ingin, ya, atau beliau bermaksud untuk mengobati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bermaksud untuk mengobati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ya, Dimat mengatakan, ya, semoga kalau saya ketemu, ya, saya akan mengobatinya dan semoga Allah menyembuhkannya. Begitu ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, luar biasa, ya, langsung mengatakan, wahai Muhammad, saya akan meruqyah engkau, ya, sudah banyak orang yang sembuh melalui tanganku. Wah, bagaimana kira-kira perasaan ini, ya, bertemu. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak menjawabnya. Beliau hanya membaca ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Ya. Begitu mendengarkan hal itu, Dimat langsung tercengang, ya, dan mengatakan, saya sudah keliling, ya, saya sudah keliling, belum pernah mendengarkan, ya, ucapan tukang sihir seperti ini, ya, tidak pernah saya dengarkan ucapan tukang sihir seperti ini. Ulangi wahai Muhammad, ya,
Maka Nabi SAW mengulanginya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Akhirnya ya subhanallah, keajaiban terjadi, ya beliau masuk Islam. Kata Dimat, persaksikan wahai Muhammad, saya masuk Islam. Ya. Jadi justru beliau yang sembuh. Ya. Beliau yang disembuhkan, walhamdulillah, dengan mendengarkan khutbah aja. Ya, dengan mendengarkan khutbah aja. Ya, mungkin insyaallah kapan-kapan kalau ini dikaji, ini luar biasa terkait dengan khutbah aja, mulai dari pujian, ya, kemudian mohon pertolongan, istighfar, ya, berlindung pada kejelekan diri, ya, kejelekan amalan. Ini sangat agung, ya, ditambah dengan 3 ayat yang semuanya terkandung perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, hafizahullahu taala, wa ba'd. Ini disebut dengan faslul khitab, untuk berpindah dari satu, ya, pembicaraan ke pembicaraan yang lain, ya, satu paragraf ke paragraf yang lain. Kata beliau hafizahullah, fa inna Allah arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ila nasi liyubayyina lahum ma nuzzila ilaihim wa yukhrijahum minadh-dhulumati ila an-nur wa yahdiyahum ila siratim mustaqim wa aujaba alaihim ta'atuhu wa mahabbatuhu wa ta'ziruhu wa tawqiruhu. Kata beliau, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, bahkan bukan cuma manusia, ya, jin pun, ya, masuk di dalamnya. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk as-saqalain, ya, jin dan manusia. Apa tugas utamanya? Liyubayyina lahum ma nuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada mereka, kepada manusia, ya, apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada mereka, ya, yaitu Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran itu masih, ya, banyak yang bersifat mujmal, global, ya, yang perlu dirinci, ya, dan yang merincinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aqimus salat, tegakkan salat, ya, tegakkan salat. Bacaan salat tidak didapatkan di dalam Al-Quran. Tidak ada bacaan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ya. Tidak ada bacaan di dalam Al-Quran, ya, apa namanya, bahwa ini yang dibaca ketika ruku, ini yang dibaca ketika sujud, ini dibaca antara dua, ya, sujud, ya, tidak ada. Ya, itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sangat keliru kalau orang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, disinilah letak kekeliruan, ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz-lafaz adzan tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada hanya secara umum, ya, hanya secara umum tentang adzan. Adapun lafaz-lafaznya itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah fungsi, inilah tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran. Wa yukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, ya, kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan, ya, kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah, kegelapan, ya, maksiat menuju cahaya ketaatan, ya, dan seterusnya dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Jadi Nabi SAW mengeluarkan manusia dari berbagai kebodohan, ya, menuju cahaya ilmu, ya. Makanya mereka dahulu sebelum datang Islam disebut dengan masa jahiliyah yang penuh dengan kegelapan, ya, penuh dengan kegelapan. Begitu datang Islam, ya, maka Islam membawa cahaya yang sangat terang benderang. Kemudian wayahdihum, ya, atau wayahdihim ila siratim mustaqim,
dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Karena kita ini tidak bisa beribadah dengan baik tanpa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita cara beribadah, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga Allah, jalan yang lurus. Ya. Karena kita tidak bisa. Ya, akal kita sangat terjangkau. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ini jalan yang lurus. Demikian juga kata beliau, ya, dan mewajibkan kepada mereka untuk menaatinya. Jadi menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sunnah dalam artian lawan dari wajib, tidak. Ya, tapi menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan, ya. Dan yang enggan ini atau yang mau masuk surga itu bukan hanya sekadar ya kemauan di lisan, tapi harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian. Kalau ada orang mengatakan saya mau masuk surga tapi tidak ada pembuktian, ini tidak benar. Makanya dikatakan, ditanya Nabi SAW, "Qila may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang menaatiku, ya, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang ya bermaksiat kepadaku, itulah yang enggan. Ya, jadi ketaatan kepada Nabi SAW itu merupakan bukti, ya, bukti kalau seorang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada beliau itu hukumnya wajib. Demikian juga mewajibkan kepada kita untuk mencintainya. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hukumnya ya sunnah dalam artian lawan dari wajib, tidak. Tapi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Bahkan kita harus mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan terhadap diri sendiri. Melebihi kecintaan terhadap orang tua, terhadap anak-anak, ya, terhadap istri, terhadap suami. Ya, karena itu ada seorang perempuan ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat atau kaum muslimin pergi berperang, ya, begitu mereka kembali, ya, ternyata ada keluarga perempuan ini yang meninggal, ya, suaminya kah atau ayahnya kah atau anaknya kah, saudaranya meninggal. Ya, tapi yang pertama kali perempuan ini tanyakan bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikabarkan kepadanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehat, selamat dan seterusnya, ya, maka beliau lega. Ya, beliau lega. Begitu mendengarkan oh ini meninggal, suaminya meninggal, anaknya atau saudaranya meninggal, ya, itu musibah hal yang ringan. Ya, yang penting Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Itulah kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, mereka betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar, ya, dipegang ya tangannya Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai di atas segala sesuatu. Illa nafsi, kecuali diriku. Ya. Umar bin Khattab masih mendahulukan kecintaannya terhadap dirinya daripada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar," tidak wahai Umar. Ya, tidak wahai Umar. Ya. Sampai engkau lebih mencintai saya daripada dirimu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, saya lebih mencintai engkau daripada diriku." Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar, barulah imanmu benar, sempurna. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu hendaknya dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in.
tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku yang dia lebih cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada ya seluruh manusia, daripada seluruh manusia. Nah, demikian juga kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk memuliakan dan menghormati beliau. Ya, kita harus memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, menghormati, mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa berlebih-lebihan. Tidak boleh ekstrim terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kita muliakan. Kenapa? Beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita lecehkan. Ya, kita harus menghormati beliau, memuliakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau adalah Rasul Allah. Tapi tidak boleh berlebihan. Sebagaimana sudah dibahas di dalam Kitab Tauhid, tidak boleh seorang gulu ya terhadap beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud terkait dengan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka. Apabila engkau mendengarkan firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan baik, camkan dengan baik. Kenapa? Karena yang datang setelahnya cuma dua kemungkinan. Ya. Apa itu? Fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Ya. Karena yang datang setelahnya, yang pertama kemungkinan dia adalah perintah, kebaikan yang Allah perintahkan, atau yang kedua keburukan yang Allah larang. Nah, itu ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang datang setelahnya hanya dua kemungkinan. Kalau bukan perintah, larangan. Dan kalau perintah itu pasti kebaikan. Ya, Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak mengandung kebaikan. Apakah itu kebaikan yang murni atau kebaikan yang lebih besar. Dan yang namanya larangan pasti ada keburukan. Ya, Allah tidak akan melarang dari sesuatu kecuali pasti itu mengandung keburukan. Apakah itu keburukan yang murni atau keburukannya lebih besar. Ya, itu sudah kaidah juga. Nah, jadi ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila kalian mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan dengan baik. Kenapa? Yang datang setelahnya adalah kebaikan yang Allah perintah atau keburukan yang Allah larang. Ya, nah, itu kita bisa cek ayat-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu yang kurang lebih 89 ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, semua yang datang setelahnya perintah atau larangan. Nah, seperti dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, datang setelahnya perintah, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Ya. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu mutlak, harus. Ya. Kemudian wa ulil amri minkum, dan taatilah ya ulil amr di antara kalian. Ya, yaitu pemimpin, penguasa. Ya, umara, penguasa atau ulama. Ya, selama mereka ya di atas kebaikan dan tidak memerintahkan kepada ya maksiat. Adapun kalau memerintahkan kepada maksiat, kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin ya fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ya apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku yang dia lebih cintai daripada ayahnya, orang tuanya, ya ayahnya,
termasuk juga ibunya. Ya, wa waladih, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan juga seluruh manusia. Tidak beriman. Ya, dinafikan keimanan yang wajib, tidak sempurna. Ya, keimanan seseorang sampai dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala sesuatu. Wa qad akhadha bihadha as-sahabatu radhiyallahu anhu. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhu telah mengambil hal ini, telah mempraktikkan hal ini. Ya. Wasaru alaihi, dan mereka berjalan di atasnya. Fakanu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhibbin ta'iin. Mereka, para sahabat, adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menaati beliau. Mereka adalah orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sunnatuhu wa qauluhu wa hadiyuhu muqaddamatan indahum ala kulli syai'. Ya. Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam itu didahulukan oleh mereka di atas segala sesuatu. Ya. Jadi para sahabat kalau mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang lebih didahulukan. Mendapatkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih didahulukan di atas ucapan siapapun. Ada bertentangan, ada sunnah bertentangan dengan adat istiadat, maka mereka tinggalkan adat istiadatnya. Mereka mengambil sunnah Nabi SAW. Dan itulah yang seharusnya dicontoh oleh seorang muslim dan muslim. Ya, seorang muslim dan muslim. Ya, perempuan misalnya, ya, terkait dengan hijab. Ya, terkait dengan hijab. Ketika turun ayat tentang hijab, para sahabat Nabi SAW dari kalangan perempuan itu langsung merobek gordennya. Ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, diambil untuk dipakai hijab. Ya, demikian juga misalnya ketika sebagian ya sahabat, ya, atau ketika proses pengharaman, ketika proses pengharaman khamar, ya, proses pengharaman khamar itu kan tidak langsung sekaligus, ya, tapi bertahap sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali. Pertama dikatakan innama yas'alunaka 'anil khamar, mereka bertanya kepada engkau tentang khamar wahai Nabi Muhammad, ya, qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan Nabi Muhammad, khamar itu ya di dalamnya ada dosa dan ada manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya bagi manusia. Nah, ini ya disebutkan langkah awal atau tahap awal. Ya, tapi para sahabat atau manusia saat itu masih minum khamar. Karena dikatakan ya ada manfaatnya, ada mudaratnya. Ya. Mereka masih minum khamar, ya, turun lagi ayat yang kedua. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Karena mereka minum kemudian datang ke masjid salat, ya, datang sempoyongan. Ya. Maka ya turun ayat yang kedua. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Ya. Ternyata masih ada. Ya, oh yang dilarang hanya ketika mendekati ya salat. Akhirnya jauh-jauh sebelum salat minum supaya tidak mabuk kalau mau pergi salat. Turun ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu ya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Disebutkan beberapa ya perbuatan yang keji. Salah satu di antaranya adalah khamar. Khamar itu adalah perbuatan rijis, ya, perbuatan yang kotor, ya, maka jauhilah agar kalian beruntung. Begitu ayat ini turun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu ayat ini turun, maka ada utusan yang diutus untuk mengumumkan bahwasanya khamar telah diharamkan. Ya. Nabi SAW mengutus utusan untuk mengumumkan, menyampaikan kepada manusia bahwasanya khamar telah diharamkan. Ketika datang utusan ini bahwa ya
khamar telah diharamkan, ada sebagian sahabat yang khamar itu di tangannya. Dia mau minum. Begitu mendengarkan utusan Nabi SAW bahwa khamar telah diharamkan, tidak jadi diminum, langsung ditumpah. Bagaimana ketundukan mereka kepada Nabi SAW. Ya mungkin kalau orang sekarang nanggung ini, ya biar ini yang di tangan saya dulu ini sudah dituang ini, ya besok baru ya diharamkan. Tidak, Nabi para sahabat langsung mereka menumpah khamar mereka. Inilah ketundukan, ya. Jadi dikatakan di sini bahwasanya mereka para sahabat itu adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan fisik mereka. Ya, dengan harta mereka. Mereka menjadi tameng di perang Uhud misalnya. Ya, kalau kita baca perang Uhud, kisah perang Uhud itu bagaimana para sahabat menjadi tameng. Dada-dada mereka menjadi tameng untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Leher-leher mereka menjadi tameng untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ucapan-ucapan beliau itu didahulukan ya oleh mereka di atas ucapan siapapun, ya. Maka dikatakan di sini, fa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal awwalu la yuqaddamu alaihi kalamu ahadin minal bashar kainan man kana. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang pertama. Tidak didahului oleh ucapan seorang pun dari kalangan manusia siapapun dia. Nah, itu di kalangan para sahabat. Ya. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak didahului oleh siapapun. Ya, oleh siapapun. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu dilakukan oleh para sahabat. Bahkan nanti ada ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dibawakan di sini bahwasanya ya Abu Bakar As-Siddiq berkata, tidak ada satupun ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti saya lakukan. Ya, kenapa? Karena saya khawatir binasa. Ya, itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, kanu 'anis sunnati munafihin walaha hamin. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'au ahadan yu'ariduha aw yastahzi'u bi syai'in minha qasdan aw bi ghairi qasdin wabakhu wa qarra'u wa zajaru thumma hajaru la yukallimunahu wa la yusakinuna wa qad yadribunahu aw yaqtulunahu riddatan aw ta'ziran. Ini sikap para salaf, ya. Kata beliau, apabila salah seorang di kalangan para sahabat melihat ada orang yang menentang sunnah Nabi SAW atau memperolok-olok sesuatu dari sunnah Nabi SAW, apakah itu orang tersebut sengaja atau tidak, maka apa yang dilakukan oleh para sahabat? Wabbahu, ya, mereka langsung menjelekkan orang tersebut. Waqarra'u, ya, ini sama menjelekkan, menghina, mencela orang tersebut. Wazajaru, menzajar, menghardik orang yang menyepelekan, orang yang merendahkan sunnah Nabi SAW. Summa hajaru, kemudian diboikot. Ya, mereka memboikotnya, tidak mau ngomong, tidak mau bicara. Wala yukallimunahu wala yusakinuna, mereka tidak berbicara kepada orang tersebut dan tidak tinggal dengan orang tersebut. Ya, jadi kalau satu kompleks ditinggalkan. Ya, inilah para sahabat radhiyallahu anhu. Makanya dulu sunnah itu betul-betul luar biasa, karena kalau ada orang yang mencela sunnah itu dihinakan. Ya, dicela. Ya, dihajar, diboikot. Ya, mereka hina. Ya, mereka hina. Makanya sunnah betul-betul ditinggikan. Ya, ditinggikan. Wa qad yadribuna, bahkan kadang ya mereka memukulnya, yaqtulunahu riddatan, atau membunuhnya karena dianggap sebagai murtad. Nah, cuma kalau yang seperti ini dikembalikan kepada penguasa, pemerintah. Ya, seperti kalau misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka
ya, penguasa. Adapun kita enggak. Ya, kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Kemampuan kita dengan lisan. Dengan lisan atau dengan hati. Adapun dengan tangan, maka ya, itu wewenang yang memiliki kekuatan, ya, sebagai bentuk memberi peringatan, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka betul-betul membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika hamu sunnah an kaidil kaidin wa udwanil mu'tadin. Karena itulah mereka betul-betul menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tipu daya orang-orang yang menipu. Ya. Dari ya permusuhan orang-orang yang melampaui batas. Ya, para sahabat betul-betul melawan. Ya, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanu biwajibin nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaimin. Mereka betul-betul menegakkan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud nasihat untuk Rasulullah? Ini sebagaimana dalam hadis. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, ya, kata para sahabat, ya, nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil mu'minina wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk penguasa dan masyarakat secara umum. Ya. Apa maksudnya nasihat kepada Rasulullah? Ya, tentunya kalau nasihat kepada Allah ini ada pembahasannya juga. Ya. Di syarah ya Arba'in An-Nawawiyah itu dijelaskan. Ya. Nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu di antara maknanya adalah membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membela beliau ketika beliau masih hidup dan juga membela beliau ketika sudah meninggal, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, membela sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan nasihat. Ya, nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma jaa ba'dahum at-tabi'una fasaru ala tariqihim wa ya wahadu ya hadwahum. Demikian juga datang setelahnya yaitu para tabi'in dan mereka juga mengikuti ya jalan-jalan para sahabat tersebut. Ya. Mereka juga mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka juga membela ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ya potret para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengagungkan, menghidupkan, tidak minder. Ya, kita ini kadang minder. Ya, kita kadang minder. Ya, apa celana misalnya bagi laki-laki celana ya itu kan wajibnya ya sunnahnya maksudnya wajibnya di atas mata kaki ya afdalnya di tengah betis ya kadang-kadang malu-malu ya malu-malu di atas mata kaki padahal yang di atas lutut tidak malu-malu. Nah, ada orang yang di atas lututnya tidak malu-malu jalan mereka ya santai saja. Ya kita di atas mata kaki saja, kenapa malu-malu? Ya, perempuan juga ya pakai hijab, pakai cadar, kenapa malu-malu? Ya, kenapa malu-malu? Ya. Orang yang tidak pakai ya yang hanya setengah saja yang dia pakai, ya, itu tidak malu. Ya, padahal itu maksiat. Harusnya mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malu, jangan minder. Ya walaupun ya memang kadang dicibir, kadang dicela, tapi itu lahan ibadah, itu pahala. Ya, kalau kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian ada celaan itu pahalanya sangat besar. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menumbuhkan jenggot kemudian dicela, tak perlu khawatir. Ya, menumbuhkan jenggot kalau dibiarkan, ya memang kalau tumbuh dibiarkan itu pahala insyaallah. Dicela enggak membalas itu juga pahala.
ya pahala, maka ya itu semua lahan-lahan ibadah, lahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala ya paragraf setelahnya beliau sebutkan di sini ya bahwa setelah mereka datang masa setelahnya di mana keimanan sudah mulai melemah, ya orang-orang munafik juga banyak yang muncul, akhirnya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang diterlantarkan, ya banyak yang diterlantarkan. Nah, wallahu taala alam, mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan ya sore hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.